Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Inna fi anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata dzikri. Pada kesempatan pertemuan kali ini, mohon izin saya akan sedikit berbagi sharing tema mengenai sholat. Menurut kalian, apa yang terpikirkan menurut kalian dari kata sholat? San, Sholat itu yang agama. sholat yang agama, oke. Dit, sholat yang dit. Ibadah. Sholat ibadah. Sholat ibadah atau doa? Sholat teh donana kasut mana doa yang ibadah. Kenapa gak doa aja disebutnya? Kenapa harus sholat? Karena doa teh unggul teh karena sholat teh ibadah, teh wajib. Yang kalau orang oge ke di akhirat, jeung kunaon untuk dianggap doa unggul karena sholat teh karena kunaon teu dianggap ibadah unggul karena di sholat teh aya doa-doa jeung sholat teh make ilmu fikih oge nu di mana teh aya tata cara yang kaidahna. Bagus. Nah, kita ambil pertama dari nama sholat atau disebut as-sholat. As-sholatu itu seakar dengan silah atau sholatu. Nah, tahu silaturahmi? Nah, silaturahmi itu kan menyambung, terikat. Sila itu artinya terikat tanpa bisa susah untuk terputus gitu. Artinya sila itu. Makanya silaturahmi itu bukan kita datang salaman, nyapa, udah ada itu mah emang wajib kita harus nyapa gitu. Assalamualaikum. Jadi menjaga tali silaturahmi itu menjaga ikatan kita gitu. Nah, sederhananya kayak gitu. Kemudian sila itu seakar dengan wassalah atau usul. Nah, usul ini tuh ketika kita sudah terikat. Nah, jadi sholat itu apa? Sholat itu ketika kita mengikat atau mengkoneksikan diri kita dengan Allah. Agar apa? Agar kita tetap berada dalam perlindungannya. Kita tetap berada dalam pengawasannya, dalam rezeki yang diberikannya. Nah, ketika kita sudah terikat, itu disebut usul. Nah, kemudian itu secara hikmah. Kalau secara fikihnya, arti salat itu adalah doa. Nah, setelah doa itu secara fikih ada zikir. Nah, kenapa harus ada zikir? Karena sholat teh tujuan sholat teh orang teh ingat kalau bahwa orang teh bakal balik ke Allah. Oke, nah jadi zikir itu salah satu kegiatan di mana ketika ada orang yang ketika sholat itu dia gak khusyuk, mau takbir Allahu Akbar, ingat pikiran ke mana, gamtek acan, can labing, kan belum terkoneksi gitu. Nah, dengan zikir ini tuh, zikir itu doa mengkoneksikan diri kita dengan Allah gitu. Nah, makanya ketika orang sholat di masjid, ketika keluar dari masjid, kalau orang itu sudah terkoneksi dengan Allah, sudah merasa berada dalam pengawasan Allah, dalam perlindungan Allah, gak mungkin dia salah ngambil sendal yang oleh swallow jadi eger. Contohnya gitu. Nah, kemudian sholat itu sebagai pokok penentu ibadah lainnya. Ibaratnya gini, sholat itu kan tadi tiang agama, betul. Nah, sholat itu adalah angka 1, ibadah lainnya adalah 0. Ketika kamu puasa, kamu melaksanakan zakat, kamu melaksanakan sodako dan lain, itu 0 nilainya kalau bersolat. Tapi kalau ditambah sholat nih 1, ditambah zakat jadi 10, ditambah puasa, ditambah ibadah lainnya, kan jadi bernilai gitu. Nah, jadi sholat itu sebagai pokok ibadah, pokok penentu. Ketika sholatnya baik, zakatnya pun baik. Sholatnya baik, nanti ibadah hajinya juga baik. Sholatnya baik, hisabnya pun baik. Nah, bahkan dalam bulan Ramadan, apa coba yang utama di bulan Ramadan? Yang pembeda dari bulan-bulan lainnya ada apa?
pahalanya dikali lipat lebih banyak. Oke, selain itu ada ibadah apa? Lailatul Qadar, Terus ada sholat, sholat qiyamul lail, ada sholat apa lagi? eh, selain sholat Silat. qiyamul tarawih, Tarawih. Nah, yang witir. betul. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah atau sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharap ridho Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah dilewati. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sungguh sangat besar keutamaan kita melakukan sholat itu. Rahasia di balik sholat itu, kita sholat tarawih, melakukan sunat sholat tarawih, kita diampuni segala dosanya. Salah satu keutamaan. Kemudian sholat ini tuh sebagai bentuk apa sih? Sholat itu sebagai bentuk pembuktian iman sebagai hamba. Nah, jadi ketika kita merendahkan diri kita, sholat itu kan kegiatan yang apa ya, bisa dibilang yang merendahkan diri kepada Allah gitu. Nah, ketika kita merendahkan diri kepada Allah, Allah itu akan meninggikan derajat kita. Karena kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Kita ini hamba yang gak berdaya, bukan apa-apa. Tapi ketika kita meninggikan derajat kita gak sholat, kita gak berdoa kepada Allah, kita gak minta kepada Allah, Allah akan rendahkan derajat kita. Ini kan cobaan yang begitu besar. Nah, kemudian perbedaan orang yang beriman dengan orang yang belum beriman itu bisa dilihat dari sholatnya. Itu dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 14 yang tadi. Sungguh, yang tadi di awal bacakan, sungguh aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berdirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi sholat itu yang tadi mengingat, mengkoneksikan diri kita kepada Allah. Kalau kita udah mengingat Allah, kita kan berarti beriman, kita melaksanakan perintah Allah, beriman. Kalau misalnya kita belum melaksanakannya, berarti kita belum beriman, belum sempurna iman kita. Nah, kemudian kalian diajarin sholat oleh orang tua umur berapa? Di PAUD umur 2 tahun. umur 3. Adit? Kita 4 tahunan. 4 tahunan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah sholat anak kalian yang sudah berumur 7 tahun. Hadis riwayat Amir bin Shu'aib. Nah, kenapa sih harus diajarkan sholat kepada anak di usia dini? Nah, dalam Quran surat Al-Ankabut dijelaskan di ayat 45. Di sini dijelaskan, utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, minal kitabi wa aqimus sholat, dari Alkitab, dan dirikanlah sholat. Innas sholati tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lebih besar dari apa? Dari ibadah yang lainnya. Makanya sholat itu ibadah pokok yang utama. Nah, jadi kenapa sholat harus diajarkan kepada anak usia 7 tahun atau di bawahnya dari dini? Karena sholat itu menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Contoh, sebelum Nabi Muhammad turun mengajarkan risalah Islam di zaman jahiliyah itu zaman yang kayak gimana masyarakat? Tidak menerima dakwah, Terus masih dalam kegelapan pokoknya, kegelapan, kejahatan sesat, mana-mana sesat. menyimpang ya. Nah, pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sholat, karena sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, dijelaskan dalam surat Al-Ankabut tadi. Nah, yang pada zaman itu ya awal jahiliyah jadi khairul ummah gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan kenapa sholat itu wajib. Sholat itu jelas diperintahkan oleh Allah ya. Nah, sholat itu juga memiliki banyak hikmah di dalamnya, banyak manfaat di dalamnya, sungguh sangat besar gitu. Jadi
sholat itu ibadah yang pokok yang utama. Kesimpulannya, kalau kamu puasa rajin tapi gak sholat ya percuma. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sharing bagikan di pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina ma'al abrar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau itu mana tapi nggak? Ciri